إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih kita membahas tentang perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang hal ini, beliau cantumkan ketika membahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang terjadi dalam peperangan Uhud, satu peperangan dalam peperangan Uhud. Dan kemudian beliau membahas dengan perkataan yang sangat panjang sekali. Kemudian oleh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam bab ini beliau cantumkan dengan sedikit ringkasan. Jadi tidak dibawa semua, akan tapi diringkas oleh penulis kitab. Kita bacakan dari yang pertama lagi. Qala Ibn Al-Qayyim fil ayatil ula. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam ayat yang pertama. Fusira hadha adh-dhannu بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. Persangkaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sebagai persangkaan jahiliyah dalam surat Ali Imran, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya, dan perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin lemah. Wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Dan apa yang menimpa pada saat itu tidaklah terjadi dengan hikmah Allah dan dengan ketentuan Allah. Tidak dengan hikmah Allah artinya apa? Ini adalah suatu hal yang sia-sia. Ini adalah suatu yang batil. Artinya itu hal terjadi, Rasulullah terkapar, 70 sahabat wafat dalam peperangan Uhud. Maka itu semua adalah tidak ada hikmahnya, kosong dari hikmah sama sekali. Keji gak ya kawan? Keji gak? Padahal Allah mensifati dirinya dengan apa? Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmahnya Allah paparkan, terkadang Allah sembunyikan. Terkadang manusia berbeda dan bertingkat ketika memahami hikmah-hikmah yang Allah syariatkan, Allah larang, dan apa yang terjadi terkadang manusia tidak paham sama sekali, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali untuk menjadi ujian buat orang-orang yang beriman. Wa fussira bi inkaril hikmati wa inkaril qadari wa inkari an yutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa an yudhhirahu ala ad-din kullih. Ditafsirkan, beliau mengulang lagi, persangkaan yang jelek ini dengan
mengingkari adanya hikmah dalam perbuatannya Allah, mengingkari bahwasanya setiap perkataan, setiap apa yang terjadi tidaklah terjadi kecuali atas ilmu dari Allah dan izin dari Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ditakdirkan. Mereka mengingkarinya dengan persangkaan tersebut. Wa inkari an yutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengingkari bahwasanya apa yang terjadi menjadikan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa tidaklah semakin sempurna, akan tapi akan menghilang. Wa an yudhhirahu 'ala ad-dini kullih, dan mengingkari bahwasanya agama Islam ini akan jaya. Wa hadha huwa dhannu saw alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath. Beliau mengatakan, inilah persangkaan yang jelek yang disangkakan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam surat Al-Fath yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-6. Jadi dalam surat Al-Fath Allah katakan sangkaan yang jelek. Dalam surat Ali Imran dikatakan sebagai persangkaan jahiliyah, dan dua-duanya serupa, dan pelakunya adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang hatinya kosong dari keimanan kepada Allah, keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Sudah menjadi suatu hal yang maklum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan bahwasanya beliau adalah nabi akhir zaman, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan ajarannya sampai hari kiamat kelak, sampai mendekati hari kiamat. Ini senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Maknanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi lebih sempurna. Semakin hari pengikutnya semakin bertambah. Semakin hari orang-orang yang tadinya beriman kepada Rasulullah bilangan jari, kemudian bertambah bilangan ratusan, kemudian setelahnya berkabilah-kabilah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat ini turun dalam hari-hari tasyrik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan jamrah setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum pada tahun 10 Hijriah. Kurang dari 100 hari dari kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang pertolongan dari Allah, telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia datang berbondong-bondong untuk menyatakan keislaman mereka, tunduk patuhnya mereka kepada Nabi Muhammad. Karena pada tahun 8 Hijriah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 18 hari ataupun 19 hari berdiam di kota Mekah, kemudian setelahnya melakukan peperangan menuju kota Hunain, kemudian mendapatkan kemenangan yang besar juga setelah sebelumnya mendapatkan kekalahan,
kemudian balik lagi masuk ke kota Mekah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad semua perbuatannya adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan main-main. Karena mereka masih sebagian besar saksi sejarah masih hidup. Ketika mereka membandingkan antara pasukan gajah dengan 70.000 pasukan dan persenjataan yang sangat lengkap dengan 11 gajah dan 1 gajah yang besar, sebelum masuk ke Ka'bah mereka lari kocar kacir. Mereka bandingkan. Begitu Nabi bisa sampai menguasai kota Mekah, bahkan masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, keluar lagi, kemudian beliau berdiam di 19 hari atau 18 hari tanpa tersentuh kejelekan apapun, menunjukkan Nabi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya manusia datang berduyun-duyun menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana hadha dhanna as-sawi. Dan sesungguhnya apa yang mereka lakukan dikategorikan sebagai sangkaan yang jelek. Li'annahu dhannu ghairi li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu. Li'annahu dhannu ghairu ma yaliqu bihi subhanahu. Karena apa yang mereka sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah persangkaan yang tidak layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yaliqu bi hikmatihi, dan tidak layak dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wa'dihi shadiq, dan janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, itu adalah janji yang benar. Beliau lanjutkan lagi, faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'aha al-haqqu, maka siapa yang mengira dan menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebatilan senantiasa di atas kebenaran dengan keadaan yang terus-menerus demikian. Kebenaran senantiasa kalah, kebenaran senantiasa jauh dari kemuliaan. Yadmahillu ma'ahal haqq, dan lemah dengannya kebenaran. Ini yang pertama. Au ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, dan mengingkari bahwasanya setiap apa yang terjadi di luar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaiha alhamdu, dan mengingkari bahwasanya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena satu hikmah yang besar, sehingga ketika seseorang memahami hikmah tersebut pada dirinya ataupun pada kaum muslimin, maka apa yang menimpa dirinya ataupun kaum muslimin layak ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang memahami hal ini menjadikan satu musibah yang menimpa dirinya, ketika ia yakin itu adalah ketentuan dari Allah, ketika yakin bahwasanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, dan yakin bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah ada hikmah, ada pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya, maka musibah-musibah yang menimpa dirinya
akan menjadi satu anugerah yang ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa dirinya. Karena ketika seorang mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, maka kewajibannya adalah bersabar. Ini adalah kewajiban. Harus bersabar terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia jaga, hatinya ia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ia yakini ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha baik, dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya lebih banyak dari apa yang ia rasakan. Tidak mampu dia menghitung karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib dia bersabar. Setelahnya ada keadaan yang lebih tinggi daripada bersabar, ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha ini adalah kedudukan yang seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak semua orang bisa bersabar. Begitu juga mencapai derajat ridha. Dan ketika seorang mendapatkan musibah, menangis, maka ini bukanlah sesuatu yang menafikan dan menyatakan bahwasanya musibah tersebut dia tidak bersabar darinya, tidak. Rasulullah ketika mendapatkan musibah, anaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah apa? Menangis, enggak apa-apa. Selama tidak teriak, selama dia tidak memukul kepalanya, selama dia tidak beratap, maka dia tidak mengapa menangis. Rasulullah katakan itu adalah salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati hamba-hambanya. Dan beliau pun menyatakan, bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah. Orang-orang yang mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan asas hikmah yang besar, mereka menganggap bahwasanya itu semua terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka fadzalika dhannul ladzina kafaru, kata Imam, maka itulah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka sungguh celaka untuk orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab berupa api neraka karena persangkaan mereka yang jelek kepada Allah, bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini, ketika hal tersebut menjadi suatu hal yang getir untuk dirinya atau untuk kaum muslimin, mereka mengatakan ini di luar dari hikmah. Sehingga ini persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, fawailul lil ladzina kafaru, sungguh celaka orang-orang kafir. Karena inilah sangkaan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka mengira dan meyakini bahwasanya apa yang terjadi dan ciptaan langit 7 lapis dan bumi yang mereka ada di atasnya, mereka meyakini itu semua terjadi sebagai sesuatu yang kebetulan saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Shad ayat 27, "Ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannul ladzina kafaru." Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dengan satu yang batil, tidak. Dalam ayat lain Allah katakan lita'lamu, untuk kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu. Dengan diciptakannya langit dan bumi supaya kita beribadah kepada Allah, supaya kita mengenal Allah, supaya kita mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah, bertauhidkan Allah, mengenal Allah.
tunduk patuh kepada Allah. Adapun sangkaan orang-orang yang mereka adalah orang-orang kafir, sangkaan mereka bahwasanya itu semua terjadi dalam rangka kesia-siaan. Hanya bermain-main saja. Hanya senda gurau saja. Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 38 dan 39, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami tidaklah menciptakan langit-langit dan tidaklah menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dalam keadaan bermain-main. Tidak. Dalam keadaan sungguh-sungguh. Sehingga setiap manusia ketika mereka mati, tidaklah apa yang mereka lakukan berhenti dengan kematian tersebut. Tidak. Mereka setelahnya akan menghadapi kehidupan yang sangat panjang, yang lebih panjang dari kehidupan dunia mereka, yang tidak mengenal kematian. Dan pada saat itulah mereka akan mendapatkan balasan, perhitungan dari setiap apa yang mereka lakukan. Karena bukanlah kesia-siaan, bukanlah permainan. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidaklah menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis kecuali dalam rangka kebenaran. Beda dengan sangkaan orang-orang kafir yang mereka menyangka bahwasanya penciptaan tersebut atas dasar kebatilan. Wa aktsarun nas, kata Imam Ibnu Qayyim, dan kebanyakan manusia, baik orang-orang kafir ataupun orang-orang yang beriman, kebanyakan manusia yadhunnuna billahi dhanna as-sawi fima yakhtassu bihim. Mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkiraan yang jelek yang berkaitan dengan apa yang ada pada diri mereka. Sehingga kebanyakan manusia, termasuk orang-orang yang beriman, mereka suudzon kepada Allah ketika beribadah. Sangkaan mereka kepada Allah sudah jelek terlebih dahulu, ibadah saya tidak diterima. Padahal Allah katakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Ketika membahas tentang hari akhir, alam barzakh, dia sudah suudzon terlebih dahulu bahwasanya dia tidak akan mampu menjawab pertanyaannya munkar dan nakir. Beda antara suudzon, beda antara takut. Suudzon dia yakin bahwasanya hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik kepadanya. Dia suudzon bahwasanya ibadahnya walaupun ada keikhlasan, walaupun sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, kemudian suudzon kepada Allah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hajat-hajat diri mereka. Wa fi ma yaf'aluhu bighairihim. Dan apa yang terjadi kepada selain mereka, yang terjadi dengan keumuman manusia. Artinya ketika mendapati orang-orang kafir, mereka mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin dalam satu peperangan, maka mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan menang. Beda ketika mengatakan demikian kemudian menyebutkan solusinya. Lebih-lebih yang solusinya itu yang telah disebutkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengatakan orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali ketika mereka kembali kepada Allah dengan berakidah dengan akidah yang telah dibawa oleh Rasulullah, beragama dengan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat, maka kemenangan itu pasti didapat. Karena Rasulullah mengatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan, kelemahan tidak akan Allah cabut dari diri kalian wahai orang-orang yang beriman sampai kalian kembali kepada Allah dengan beragama dengan agama yang murni dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti akan mendapatkan kejayaan. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa, memiliki kejayaan, memiliki kemuliaan. Allah berikan kepada Rasulnya. Allah berikan juga kepada orang-orang yang beriman, yang mereka bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar, mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan mereka akan diakui dan kejayaan mereka akan mereka raih, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim mendapatkan kejayaan di muka bumi ketika mereka berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengambil pelajaran dari peperangan Uhud. Karena para sahabat mengambil pelajaran dari peperangan Hunain, yang mana di dalam dua peperangan ini sebagian kaum muslimin lari tunggang langgang. Karena apa? Dalam perang Uhud ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perang Hunain ada ujub, ada kagumnya mereka terhadap jumlah mereka yang sangat besar. 12.000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2.000 diantaranya adalah orang-orang yang baru masuk Islam dalam pembebasan kota Mekah. Ada ujub, kita tidak akan terkalahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran. Jika para sahabat ketika berperang, mereka sangat memperhatikan bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kualitas salat mereka, bagaimana cara mereka berzikir kepada Allah, dan kemudian mereka mengangkat senjata dalam rangka bukan kemenangan untuk dirinya, bukan kejayaan untuk pasukannya, akan tapi antakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa menjulang tinggi seperti apa yang ada di hati-hati mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan lagi kemenangan sampai sepertiga dunia, sepertiga bumi dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai zaman Muawiyah, Siprus masuk ke kaum muslimin. Sampai Afrika hilang habis, dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai kemudian masuk ke Eropa. Semuanya karena apa? Apakah kekuatannya besar? Apakah ahli perang? Tidak. Karena hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian diiringi juga dengan mereka mengambil asbab, berikhtiar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Wala yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi. Maka tidak akan selamat dari sangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dan hikmah Allah dan pujian yang layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku yang mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang munafikin. Mereka adalah orang-orang musyrikin. Seperti yang terjadi dalam perang Uhud, seperti yang terjadi dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab. Bagaimana perkataan mereka
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulnya kecuali penipuan saja, tipu daya saja. Ketika mereka melihat orang-orang Arab berkumpul untuk meluluh lantakkan dan membabat habis kaum muslimin sampai ke akar-akarnya, karena peperangan ini didalangi oleh orang-orang Yahudi. Seluruh orang-orang Arab berkumpul untuk menghabisi kaum muslimin. 1 bulan penuh ketakutan dimiliki oleh penduduk kota Madinah. Maka pada saat itulah mereka mengatakan dengan sangkaan yang sangat jelek dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka makin yakin dengan janji Allah. Pada saat itu, orang-orang yang beriman makin kuat keimanannya ketika musuh ada di hadapan mereka. Bahkan Rasulullah SAW ketika membuat parit supaya kaum musyrikin tidak bisa menerobos langsung masuk ke kota Madinah, ketika para sahabat itu mendapati batu yang sangat besar, maka mereka keluar kepada Rasulullah. Rasulullah datang, kemudian diambil kampak tersebut, dipukulkan oleh Rasulullah ke batu yang besar tersebut. Begitu melihat percikan api, Rasulullah katakan, "Saya melihat harta rampasan yang sangat banyak yang Allah berikan dari negeri Syam." Maka para sahabat, apakah mereka mencemooh apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ini lagi dikepung loh, lagi dikepung, lagi hidup mati mereka dipertaruhkan. Rasulullah ketika memukul, mengeluarkan percikan mafatihah Syam, Syam akan takluk kepada kaum muslimin. Memukul lagi, maka Rasulullah mengatakan Yaman pun akan masuk dan takluk kepada mereka. Lagi dikepung, maka para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir, yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ketika memukul lagi, keluar percikan api, maka Rasulullah katakan, demikian juga Majusi Persia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelahnya Rasulullah mengatakan, ba'da hadza nabzuhum wa la yaghzunana. Setelah peperangan ini dalam keadaan kejepit. Setelah peperangan ini, tahun ke-5 Hijriah, di bulan Syawal dikepung sampai bulan Dzulqa'dah. Setelah peperangan ini, kita tidak akan diserang lagi. Kita yang akan menyerang orang-orang musyrikin. Para sahabat mani apa yang dikatakan oleh Rasul, yakin seyakin-yakinnya sebagaimana mereka yakin apa yang mereka lihat adalah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Falya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadza." Maka hendaknya orang-orang yang mereka memiliki akal dan berusaha untuk mendapatkan keselamatan untuk dirinya memperhatikan tentang amalan hati ini, untuk senantiasa husnudzon kepada Allah, untuk senantiasa menjauh dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Wal yatub ilallah, dan hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari sangkaan-sangkaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaannya yang jelek. Wala fatashta man fastashta, dan apabila engkau perhatikan dan periksa orang-orang yang engkau periksa atau engkau perhatikan, apabila engkau perhatikan orang-orang yang engkau perhatikan, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadar, maka engkau dapati orang-orang sebagian dari mereka menentang terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa malamatan lahu, dan mereka pun mencela takdir, tidak bersabar.
wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, dan mereka pun berani-beraninya memberikan catatan kaki yang berkaitan dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Seharusnya demikian, bukan seperti yang terjadi. Seharusnya demikian, bukan seperti yang terjadi. Maka ini adalah penentangan terhadap takdir, penentangan dan mencela kepada takdir. Menentang takdir, mencela takdir, artinya apa? Mencela rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini. Jadi bukan main-main. Famustaqillun wa mustakthir, maka kau dapati sebagian mereka ada yang banyak melakukan demikian, ada yang sedikit. Tapi jangan lupa, wa fattish nafsak, engkau perhatikan dirimu. Jangan kau perhatikan orang lain, lalai terhadap diri engkau. Usahakan supaya kita termasuk orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seimbang. Senantiasa berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Hal anta salimun, apakah engkau selamat dari penyakit yang sangat jelek dari amalan hati ini? Jadi harus terperhatikan. Jangan kita merasa aman bahwasanya diri kita terbebas dari hal ini. Tidak ada. Harus terperhatikan, kita waspada dan jangan menganggap diri kita suci dan bersih dari hal ini. Karena Allah katakan, wala tuzakku anfusakum, janganlah diri-diri kalian merasa suci, akan tapi haruslah takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan ya, sedikit lagi. Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya. Dan jika engkau selamat dari perkara tersebut, maka sungguh engkau telah selamat dari perkara yang sangat besar sekali. Dan apabila tidak, kata beliau, apabila engkau tidak selamat dari hal ini, fa inni la ikhaluka najiya, maka saya tidak akan mengira bahwasanya engkau termasuk dari orang-orang yang selamat ketika berada di dunia ini. Intah, selesai perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ada 4 pelajaran yang bisa dipetik yang dicantumkan oleh penulis. Al-ula tafsir ayati Ali Imran, tafsir surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-100 berapa? 154. Tafsir ayat Al-Fath. Yang kedua, penjelasan yang berkaitan dengan surat Al-Fath. Ats-tsalitsatu al-ikhbar bi anna dzalika anwa' la tuhsa. Pengajaran bahwasanya persangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam, seperti yang tadi kita sebutkan. Akan tetapi satu kesatuan dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah adalah mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan-sangkaan yang tidak layak dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, annahu la yaslamu min dzalika illa man 'arafa al-asma'a was-sifati wa 'arafa nafsahu. Dan tidaklah ada yang selamat dari hal tersebut, yakni berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan mengenal dirinya, bahwasanya manusia adalah tempat kurang, manusia adalah tempat yang salah. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan dan kesalahan sedikit pun. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang berkaitan
tentang hal ini juga, yaitu yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Ini panjang sekali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.